Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal ulama ila aminin ala hadhihi wa qadiriyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاء ملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم.
محمد منهم ملائكة تسوام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أدهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan baca sholawat Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua besok di hadapan Allah bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam suasana cerah tanpa ada halangan satu apapun. Diberi rahmat dan nikmat oleh Allah, sehat dan kesempatan bisa hadir di acara pengajian rutin Langgar Hidayah Kauman. Mudah-mudahan kita semua besok mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah dapat kita amalkan
mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya akan membawakan dawuhnya ulama, dalam hal ini Ibnu Ruslan. Beliau menyampaikan nadhaman dalam kitab kaitannya dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqani wa ta'allaman ilman yusahhi ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi skula. Katanya Imam Ibnu Ruslan, pertama kewajiban bagi kita umat Islam, khususnya umat Islam, semua manusia itu awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Pertama kewajiban bagi manusia, khususnya kita, mengetahui dan mengenal Allah dengan keyakinan yang benar. Artinya akidahnya itu akidah yang benar, yang kalau dalam istilah ilmu agama yang kita pelajari itu yaitu akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kewajiban termasuk kita semua, khususnya sebagai manusia, kebetulan kita beragama Islam, pertama yang kita wajib mengetahui tentang Allah. Tentunya tidak bisa dilihat dengan transparan karena Allah itu mukhalafatul lil hawadits, tidak seperti benda. Jadi tahu Allah itu terutama sifat-sifatnya yang sudah kita pelajari, yaitu wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu 20 sifat yang wajib bagi Allah itu harus kita kenali. Berikut sebaliknya. Pertama, Allah itu wajib wujud. Nah, wujud itu ada. Allah Ta'ala ada. Sebaliknya Adam itu tidak ada. Itu mustahil itu. Wajib Allah itu pasti, maksudnya Allah itu ada. Kalau ditanya kita buktinya apa? Dalilnya bahasa saya. Ya adanya alam semesta itu menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Ada yang tanya lagi, umpama ada alam semesta sebagai dalil tandanya Allah ada, itu ya tidak adanya alam semesta itu menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Jadi sekali wujud Allah Ta'ala wujud ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, lalu Allah Ta'ala pertama kali qidam, sebelum adanya apa-apa Allah sudah qidam, sudah ada. Dan berikutnya Allah itu kekal, tidak rusak, tidak berubah dari kecil sampai tanggung besar, tidak begitu. Pokoknya Allah Ta'ala kekal, beda dengan yang lain. Kemudian mukhalafatul lil hawadits, tidak sama dengan ciptaannya itu Allah. Ini yang sering kita bahas karena untuk memantapkan keyakinan kepada Allah harus memahami aqaid 50 namanya.
Di antaranya wajib bagi Allah itu 20, mustahil 20, jaiz 1. Jadi 41. Dinamakan aqaid 50 karena tambah 9. 9 itu kaitannya dengan Nabi dan Rasul. Pertama, wajib bagi Nabi dan Rasul itu 4, siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Mustahil 4, kidib, hianat, kitman, beladah. Kemudian jaiz 1. Berarti 4 dengan 4 8 tambah 1 9. 9 dengan 4 1 50. Itu dinamakan aqaid 50. Dalam pelajaran ilmu akidah kaitannya dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, perlu saya jelaskan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran kaitannya dengan manusia yang sebagian manusia itu menyembah kepada Allah tetapi kurang mantap hatinya, kurang yakin gitu. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ya. Begini Allah Ta'ala kalau beliau mengatakan begini, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun idma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan sebagian dari manusia, ada orang menyembah kepada Allah atas keraguan, tidak bulat gitu ya. Dengan kata lain hatinya tidak mantap 100% gitu. Kalau bahasa yang lebih konkret itu ya setengah-setengah lah. Setengah-setengah itu tidak bulat itu. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, man itu orang, ya'budullah menyembah dia kepada Allah ala harfin atas ragu-ragu, setengah-setengah. Makna harfin itu pinggiran. Fa'in asabahu khairun itma'an nabi. Orang yang seperti itu, orang mantap itu, kalau mendapatkan kebaikan, badannya sehat, uangnya banyak, misalnya ya, keluarganya sehat semua, itma'an nabi, dia tentram, bahagia, senang dengan kebaikan yang dia terima. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia kena padanya sesuatu yang meruwetkan, inqalaba ala wajhi, dia berbalik meninggalkan Allah. Dengan kata lain, tidak lagi semangat dia menyembah kepada Allah karena lagi kena ujian, dia sudah mengundurkan diri. Kalau biasanya rajin ke mushola, ke masjid, karena waktu dia kena ujian sudah kendor itu, mundur dari masjid, dari mushola. Konkretnya seperti itu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Hal seperti itu kata Allah, dzalika huwal khusranul mubin. Seperti itulah adalah kerugian yang nyata.
Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba khasirat dunya wal akhirah. Dia tekor dunia dan akhirat. Dzalika huwal husranul mubin. Demikian itulah kerugian yang nyata. Oleh sebab itu Ibnu Ruslan tadi yang memberi pelajaran kepada kita itu supaya manusia itu mengenal Allah. Dengan kata lain akidahnya itu mantap gitu ya. Ma'rifatul ilahi bil istiqan. Tahu Allah dengan keyakinan yang benar. Dengan keyakinan yang mantap. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah yang beragama Islam wajib bagi kita itu mempelajari 3 macam ilmu pengetahuan kaitannya dengan paham ahlus sunnah wal jamaah. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi skula. Wa ta'allaman, dan hendaklah kamu benar-benar sungguh-sungguh belajar ilmu pengetahuan yang bisa mengesahkan kamu bertaat kepada Allah. Ini artinya ilmu syariat ini, ilmu fikih kalau bahasa eksplisit pondok pesantren itu ilmu fikih, tata cara kita bermuamalah, tata cara kita ibadah kepada Allah, tata cara kita hubungan dengan sesama, itu ilman yusahhihu ta'atan. Mempelajari betul-betul ilmu yang bisa mengesahkan andai kata kita melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah, maka tindakan kita itu sah, bersepsi ilmu syariat. Jadi mempelajari ilmu syariat, ilmu fikih itu pertama itu wa aqidatan, dan juga hendaklah kamu mempelajari betul-betul ilmu akidah yang berkaitan dengan keyakinan tadi, supaya awak ini meyakini Allah terutama, tidak setengah-setengah. Jadi betul-betul hatinya mantap 100%, sifat-sifatnya Allah kenal, mengetahui. Allah Ta'ala itu bicara, tetapi Allah Ta'ala bicara tidak seperti pembicaraan manusia atau kita orang. Karena Allah Ta'ala bicara itu tanpa huruf, tanpa suara. Itu pembicaraan Allah itu begitu. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Itu kalam qadim namanya. Allah bicara itu pembicaraannya qadim. Wujudnya kalau sekarang ditulis Al-Quran itu kalamullah namanya ya. Allah Ta'ala mendengar, tetapi tidak seperti telinga yang kita punya alat untuk mendengar, itu beda. Allah Ta'ala bicara, tapi Allah Ta'ala tidak seperti pembicaraan manusia kita orang. Sebab pembicaraan Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Ada yang tanya kepada saya, kan tidak mungkin Bang, ada pembicaraan tanpa suara itu kan tidak mungkin. Ya, justru yang kita harus percaya, sesuatu yang tidak mungkin menurut akal kita itu bisa mungkin, karena Allah Ta'ala
mukhalafatul lil hawadis. Allah Ta'ala beda dengan manusia, beda dengan ciptaannya. Ya saya tidak mencontohkan Allah Ta'ala seperti kertek, bukan. Kertek, khawatir itu. Dalam bahasa Arab khawatir itu kertek. Kertek itu dalam hati kita masing-masing kan ada suara hati kecil kata orang Jawa. Itu suara tapi tanpa suara itu. Tanpa huruf juga. Kalau berhuruf ya ditulis dulu. Nah, jadi ada namanya khawatir. Khawatir itu bahasa Arab kertek manusia, termasuk kertek yang ada dalam hati kita itu namanya suara hati kecil. Orang-orang bilang kan gitu. Tapi itu suara tanpa suara, tanpa huruf itu. Kalau kaitannya dengan Allah Ta'ala yang bicara tanpa suara, tanpa huruf, tidak usah dibahas lagi itu Allah Ta'ala. Itu mukhalafatul lil hawadis. Ini diantaranya untuk kita memantapkan keyakinan kepada Allah. Sifat-sifatnya Allah kita kaji sedemikian rupa sehingga tadi sudah saya jelaskan Allah Ta'ala ada. Buktinya adanya alam semesta. Kalau ditanya lagi orang yang menuntut supaya lebih cetok, kalau tidak ada alam gimana? Contohnya apa? Ya tidak adanya alam itu menjadi contoh bahwa Allah Ta'ala ada. Ketidakadaannya alam itulah Allah ada gitu. Ini kalau ada orang ingin memperdalam tentang ilmu akidah itu. Allah Ta'ala kuasa kan begitu. Tetapi kekuasaan Allah Ta'ala beda dengan kekuasaan kita. Kalau kita sebagai manusia punya kekuasaan tapi minta bantuan pada orang juga. Kalau Allah Ta'ala mutlak kekuasaannya tidak dibantu pihak lain, apalagi manusia tidak. Jadi kudrat iradat itu kekuasaan Allah dan kehendaknya itu dimonopoli Allah sendiri itu. Qiyamuhu binafsihi. Ini bagian dari pengkajian kita, bukan cuma pengajian tapi pengkajian tentang ilmu akidah. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan. Hendaklah kamu belajar betul-betul ilmu yang bisa mengesahkan kamu beribadah kepada Allah. Dan hendaklah kamu belajar betul-betul ilmu akidah yang berkaitan dengan keyakinan tadi. Wa muzakkiyal qalbi dan ilmu yang bisa membersihkan hati. Ilmu tasawuf namanya. Jadi 3 sebetulnya kewajiban manusia itu termasuk kita semua hamba Allah beragama Islam mempunyai kewajiban mempelajari 3 macam ilmu. Ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Ini gambaran sekilas supaya kita dalam meluaskan pemahaman tentang bagaimana Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ternyata akidahnya setengah-setengah itu. Keyakinannya tidak bulat itu. Dan sebagian dari manusia itu ada orang yang menyembah kepada Allah tetapi atas keraguan. Apa iya ya, apa ditompo ya salat saya. Malah begitu. Orang cuma diwajibkan taat ya taat saja. Enggak usah niko-niko gitu loh. Gitu diantaranya yang perlu kita letakkan dengan sebenarnya dalam hati itu awake dhewe itu diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah seperti hanya sholat, puasa, bayar zakat dan seterusnya. Ya itu aja dilaksanakan, tidak usah neko-neko lagi pikiran kita itu. Yang penting mantap bahwa Allah Ta'ala itu yang menciptakan kita,
kita diwajibkan untuk menyembah kepadanya dengan waktu yang ditentukan, dengan cara yang sudah diatur sedemikian rupa oleh aturan agama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jadi Ibnu Ruslan itu beliau sebagian dari ulama yang memberi saran kepada semua umat Muhammad, khususnya kita, supaya kita itu melaksanakan kewajiban, terutama supaya tidak kena sanksi, akidah kita itu dimantapkan. Kaitannya dengan bagaimana supaya ma'rifatullah bil istiqan, mengetahui Allah dengan keyakinan yang benar. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam dihimbau supaya mendekatkan diri kepada para ulama, maksudnya supaya dapat petunjuk, arahan, sehingga kita melaksanakan ibadah itu tidak musro, tidak cuma-cuma. Sebab kalau dekat ulama itu, ulama pasti mengarahkan kepada tindakan kita. Sekiranya ada tindakan yang kurang pas, oleh ulama itu diarahkan supaya benar. Tidak boleh menjauh daripada ulama, sebab ada risikonya besar itu. Nabi pernah mengatakan, besok di akhir zaman itu manusia itu banyak yang menjauh dari para ulama. Akhirnya oleh Allah ditimpakan kepada mereka karena menjauhkan diri dari para ulama 3 hal yang diterima oleh orang yang menjauhkan diri dari ulama. Misalnya suatu daerah atau kota atau provinsi atau negara itu nanti oleh Allah Ta'ala akan diberi pemimpin yang zalim, iya, yang tidak kasih sayang kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Itu orang karena menjauhkan diri dari ulama, akhirnya diganti oleh Allah Ta'ala pemimpin yang mengatur kita, orang yang tidak sayang pada kita. Yang kedua, kasabnya, kerjanya itu tidak barokah. Allah Ta'ala menghilangkan barokahnya rezeki yang diterima. Walhasil kasabnya dia, kerjaannya dia, nyambut kawinnya itu tidak berkah. Yang terakhir, bahaya ini, keluar dari dunia, meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman. Orang yang menjauhkan diri dari para ulama akan mendapatkan 3 hal yang sangat signifikan dan bahaya kepada orang. 1, akan diberi pemimpin yang zalim. 2, kerjanya tidak dapat barokah. 3, meninggal dunia tanpa membawa iman. Kan bahaya. Oleh sebab itu kita harus banyak ikhtiar dengan hati yang tulus menimba ilmu pengetahuan dari para ulama itu, supaya hidup kita itu terarah, ya, tidak sesat bahasa sekarang. Karena memang ulama itu dikatakan sirajul ummah, qadatul ummah itu ulama, panutan manusia itu ulama, panutan umat itu para ulama. Dan sekaligus para ulama menjadi sinar lampu yang menerangi kehidupan masyarakat. Saya kalau merenung ayat tadi, Allah Ta'ala mengatakan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin.
Ternyata ada juga orang, tapi hanya formalitas itu. Kalau lebih kepada bahasa yang spesifik itu etok-etok itu. Umpama sholat itu pura-pura gitu ya. Tidak serius gitu ya. Hatinya menyembah kepada Allah tidak bulat 100% dengan keyakinan yang benar, tetapi cuma karena formalitas saja. Ini dijelaskan dalam Al-Quran itu karena memang kenyataannya begitu. Kan masyarakat sekarang yang kita saksikan itu kalau mau sholat itu kalau ada event, ada event, ada acara, misalnya itu pas hari raya keluar semua sholat, pas tarawih keluar semua ngebai masjid, ngebai masalah. Jadi sholatnya itu etok-etok. Tapi kalau maaf, kalau di rumahnya mungkin tidak sholat, tapi kalau ada event ikut. Itu berarti keyakinannya memang tidak bulat itu. Keyakinannya separuh-separuhnya. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Dan sebagian dari manusia ada orang yang menyembah kepada Allah atas keraguan. Nah, monggo ini nanti kita kaji lebih dalam supaya di dalam mengaji itu ada tambahan pemahaman yang benar, tambah mantap, tambah semangat kita untuk menimba ilmunya Allah lewat para ulama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mu'fahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasihal karami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.